Selamat malam saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan berbicara tentang pujilah Tuhan yang diambil dari 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 20. Silakan saudara membaca Alkitab ketika mendengarkan firman ini. Ya. Yosafat dikepung oleh Bani Moab, Bani Amon dan Meumin. Nah, di ayat 3 dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Inilah, saudara, tindakan yang diambil oleh Yosafat ketika dia menjadi takut. Dikepung demikian banyak musuh-musuhnya. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Inilah keputusan yang tepat, saudara. Dikala kita menghadapi kesulitan, masalah, kita harus mencari Tuhan. Dan kemudian apa? Dia menyuruh seluruh rakyatnya untuk berpuasa. Takut, saudara. Bukankah ini biasa terjadi ketika kita menghadapi masalah? Apalagi yang mengancam jiwa atau keamanan, keluarga, atau keuangan, mau bangkrut, pidana, dan sebagainya. Kata-kata jangan takut ada 365 kali di dalam Alkitab. Berarti apa? Setiap hari kita jangan takut, saudara. Karena apa? Karena Allah menyertai kita. Nah, apa yang saudara lakukan ketika menghadapi masalah yang sangat rumit? Saudara, kita mudah memuji Tuhan ketika tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Semuanya lancar, kecukupan, hidupnya enak, tidak ada sakit penyakit, sehat walafiat, keluarga bahagia, harmonis, dan sebagainya. Tapi bagaimana jika kehidupan kita dihantam oleh badai masalah, ombak samudera masalah, serba amburadul, dan semuanya tidak mengenakkan hidup kita? Masih dapatkah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Mungkin kita malah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Atau mencari jalan pintas agar dapat selesai masalahnya segera. Mencari dukun, mencari perlindungan, minta tolong orang kuat, atau lari dari masalah-masalah dengan menjadi pemabuk, narkoba. Semua pelarian-pelarian itu semu, saudara. Nah, saya lakukan ketika menghadapi masalah. Bukannya saya mencari Tuhan, tapi saya lari ke orang kejawen di Balik Kambang dekat Cilacap, saudara. Nah, ketika saya datang, dia langsung berkata, Bapak sudah ada masalah 7 tahun. Wih, betul, saudara, 7 tahun, tepat. Nah, kemudian dia bilang, kalau Bapak ini tidak diselesaikan, nanti ular yang mengikuti Bapak akan menjadi lebih besar. Bahkan istri Bapak akan juga diikuti oleh ular-ular yang besar. Nah, dia memberikan syarat-syarat kepada saya, ya, bahwa tanah saya yang Semarang Demak itu tidak laku-laku, suruh nanami 9 jeroan babi. Kemudian di Ungaran suruh menanam gula Jawa. Kemudian satu lagi yang sampai sekarang belum selesai. Dan itu adalah yang sangat berharga, suruh menanam palak celeng. Dan saudara, dia bilang pada saya, Bapak harus potong ular, darahnya diminum, dan kulitnya disimpan. Nah, ini yang saya lakukan, saudara-saudara, mencari pelarian sesaat. Karena berdoa belum tentu Tuhan langsung menjawab doa kita. Dan mungkin kita juga tidak tahu dijawab atau tidak. Yang dilakukan Yosafat adalah mencari Tuhan dan menyuruh seluruh Yehuda untuk berpuasa. Sudah sering kita berpuasa itu untuk target, memenuhi target. Apakah supaya berhasil atau supaya lulus dan sebagainya. Padahal di Yesaya 58 itu adalah bukan maksud untuk berpuasa. Berpuasa tidak akan diperhatikan Tuhan karena masih mengurus urusan-urusanmu dan mendesak buru-burumu, masih berbantahan
dan berkelahi. Puasa yang diperhatikan adalah jika kita melepaskan tali-tali kuk dan mematahkan kuk yang kita pasang, memerdekakan orang-orang yang teraniaya, membagi roti dan pakaian kepada orang-orang miskin, tidak menghakimi dan memfitnah, dan hidup sebagai terang. Dengan kata lain, berpuasa adalah untuk tujuan memperbaiki karakter. Sekali lagi saudara, memperbaiki karakter, sikap hati, sehingga Tuhan akan menjawab doa kita. Apa jawabannya? Dia berjanji akan dituntun, diperbaharui kekuatanmu, seperti taman yang dialiri air, hijau semuanya. Seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan, mengalir terus, sumber itu berkat mengalir terus, dan membangun tembok yang sudah runtuh berabad-abad. Semua yang sudah runtuh dibangun lagi dan tinggal di situ dan mempunyai banyak keturunan. Nah, ketika saya meninggalkan Tuhan, saya tidak ibadah ke gereja selama 3 bulan. Saya hanya antar jemput istri saya ke gereja. Nah, ternyata selama itu istri mengajak anak-anak saya untuk berdoa, berpuasa, agar saya kembali kepada Tuhan. Dan suatu pagi, saya biasa bangun antara pukul 3-4. Saya membaca SMS anak saya pada HP istri saya. Padahal selama itu saya tidak pernah membaca. Karena itu hak privasi istri saya. Ya. Dan apa yang ditulis anak saya dari Australia. Kalau papi tidak mau bertobat, biar diajar Tuhan sampai habis. Wah, saya takut sudah. Karena bagaimanapun juga anak saya paling kecil mesti kuliah. Yang kedua wanita belum menikah. Masih ada tanggung jawab saya kepada kedua anak saya. Nah inilah saudara, kuasa doa puasa yang membuat saya bertobat lewat SMS anak saya. Itu adalah suara Tuhan. Kembali kepada Yosafat. Apa yang dilakukan setelah dia berpuasa? Di ayat 6 dikatakan, dia berserah total. Dia menyampaikan masalah yang ada dan menyatakan bahwa hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan Yehuda. Apakah Tuhan tidak tahu apa yang masalah yang ada? Tahu sudah. Kenapa dia menyampaikan masalah yang ada? Itu adalah sebagai konfirmasi, mengakui kuasa kedaulatan Allah. Seperti dikatakan, sebelum kamu berdoa, Allah sudah tahu apa yang kamu doakan. Ya, menyatakan bahwa hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan Yehuda. Dia mengakui hanya Allah, tidak ada orang lain yang dapat menyelamatkan Yehuda. Dan kedua, dia mencari pertolongan Allah karena rakyatnya adalah bangsa Allah. Saudara dan saya adalah anak Allah. Karena itu carilah pertolongan kepada Allah, bukan kepada orang-orang lain seperti yang saya lakukan tadi, pada dukun dan sebagainya. Pertolongan kita hanya datang daripada Allah. Dan dia mengakui kedaulatan Allah pada situasi ini. Dan kedaulatan Allah itu adalah takdir yang sudah ditentukan bagi kita. Sebagai contoh, Yusuf ditakdirkan Allah untuk menjadi penguasa yang disampaikan lewat mimpi-mimpinya. Tetapi nasib itu adalah sesuatu yang kita perbuat menurut free will kita sehingga takdir Allah tidak terjadi. Yaitu ketika Yusuf mau menerima tawaran istri Potifar menjadi laki-laki simpanannya, maka nasibnya akan berakhir sebagai laki-laki simpanan istri Potifar. Yang keempat, dia memuji kemuliaan Allah dan menggantungkan pada bantuan Allah. Jadi sekali lagi, sekalipun dalam masalah dia masih memuji Allah. Yang kelima, dia berserah total pada Allah, tidak pada kekuatannya sendiri. Saudara, berserah itu lain dengan menyerah. Menyerah itu ketika serdadu atau tentara dikepung, ditodong, menyerah atau mati, maka dia akan menyerah. Atau give up dalam masalah-masalah, aku sudah tidak tahan, aku menyerah, pasrah. Kalau berserah itu dilakukan
dengan segala kesadaran saya serahkan pada Tuhan, karena saya tahu Tuhan Maha Kuasa, kehendaknya, rancangannya itu yang adalah rancangan untuk masa depan yang lebih baik. Inilah, jangan bersandar pada kekuatanmu, pada pikiranmu sendiri, seperti dalam Amsal 3 ayat 5. Berserah total, sangat sulit dilakukan untuk berserah secara total ketika kita menghadapi masalah yang sangat pelik dan ada keterbatasan waktu untuk penyelesaiannya. Berserah itu ibaratnya orang yang tidak dapat berenang dan mau tenggelam. Dia pasti akan berusaha bergerak supaya bisa naik terus. Tapi gerakan-gerakan itu justru membuat dia capek, makin cepat tenggelam. Dan seorang penolong, kalau dia tidak mempunyai pelampung untuk dilemparkan, dia tidak akan mendatangi. Karena apa? Ketika orang mesti kuat bergerak, penolong datang maka dipeluk, sehingga penolong itu juga tidak dapat bergerak. Akhirnya akan tenggelam bersama-sama. Penolong akan datang ketika orang itu sudah lemas dan ditarik dagunya ke pinggir. Itulah yang terjadi pada Tuhan. Ketika kita masih berusaha keroncalan dengan sekuat tenaga, Tuhan akan biarin saja. Tapi ketika kita sudah berserah, sudah nggak kuat lagi untuk berusaha, Tuhan akan menolong kita, saudara-saudara. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Nah, kita sering juga memperlakukan Tuhan itu seperti pesuruh, minta segera dipenuhi keinginan kita, Tuhan segera ini itu. Dia pesuruh kita memerlukan dia sebagai ATM. Nah, Yosafat menyampaikan masalahnya kepada Tuhan. Di ayat 12b, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Inilah, Yosafat mengakui, aku nggak kuat, nggak punya kekuatan untuk menghadapi musuh yang besar, Tuhan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Harapanku satu-satunya adalah Engkau, Tuhan. Aku percaya Engkau akan menolong aku. Katakan profetik itu. Ya, jadi sekali lagi Yosafat mengakui kelemahannya dan ketergantungannya pada pertolongan Tuhan. Dia mengakui kedaulatan dan kuasa Allah. Dan dia memuji Allah yang sangat sulit dilakukan ketika kita sedang dalam masalah yang besar. Nah, bukankah manusia juga senang dipuji? Apalagi Allah. Ya. Tuhan yang kudus bersemayam di atas puji-pujian. Dalam Mazmur 22 ayat 3. Demikian juga Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas segala bumi. Mazmur 47 ayat 2. Dia dahsyat. Dia raja yang besar atas segala bumi. Segala bumi tunduk di bawah kuasanya dan perintahnya. Nah, kemudian Tuhan menjawab lewat ayat 14 sampai 16. Yaitu lewat Yahasiel, orang Lewi yang dihinggapi roh Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Yosafat dengan tindakan-tindakan tadi direspons oleh Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan ketika menghadapi kesulitan dan ketakutan. Dan di ayat 17, Allah menjanjikan kemenangan. Tidak usah berperang, hanya berdiri saja. Dan Tuhan yang akan berperang untuk mereka. Bayangkan sudah, enak nggak kita punya Allah ini? Kita cuma diam aja, Tuhan yang berperang. Kamu tidak usah capek-capek. Ya. Demikianlah katanya. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah. Di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Tuhan memberikan petunjuk apa yang dilakukan oleh Yosafat. Dan tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Mujizat akan terjadi. Janganlah takut. Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan menyertai bangsa Israel
40 tahun siang dan malam dibimbing dengan tiang api dan tiang awan. Saudara. Mereka tidak pernah kelaparan. Nah, di ayat 18 dan 19, Yosafat dan seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem berlutut, mukanya sampai ke tanah. Inilah penyembahan, saudara. Mengakui betapa agungnya sang Raja kita, Raja Yesus Kristus. Sikap kerendahan hati dan kesungguhan dalam suatu pernyataan, betapa agungnya seperti rakyat menyembah Raja. Menyembah Sang Maha Kuasa dan berterima kasih atas janji kemenangan yang diberikan Allah. Lalu mereka memuji Tuhan dengan suara yang sangat nyaring. Dan apa yang terjadi? Di ayat 22. Sorak-sorai dan nyanyian pujian membuat Allah bekerja, dan inilah mujizatnya. Bani Amon dan Moab menumpas penduduk Seir. Lalu mereka saling bunuh-membunuh. Mujizat tidak masuk akal. Bagaimana mereka saling bunuh-membunuh di antara mereka sendiri? Inilah yang dikatakan Tuhan, kamu tidak usah berperang, aku yang akan melakukan untuk kamu. Ya, di Keluaran 14 ayat 14 juga Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Inilah mujizat yang dijanjikan Tuhan. Ya. Saudara-saudara, iman dan percaya akan menghasilkan mujizat. Iman kalau kita membaca firman. Iman didengar, iman didapatkan dari pendengaran firman. Percaya. Nanti akan saya jelaskan percaya apa. Ketika kita punya iman, diberi iman dan percaya, maka mujizat akan terjadi. Dan iman dengan penderitaan akan menghasilkan apa? Pengharapan, saudara-saudara. Ya. Percaya dari kata kerja to believe adalah respons dari kita kalau iman tadi diberikan Allah. Contohnya, saudara, percaya. Anak kecil umur 3-4 tahun di atas meja disuruh melompat oleh ayahnya. Ayo, nak, kamu melompat, nanti ayah pegang. Karena dia percaya kepada ayahnya, dia melompat tanpa takut. Karena dia tahu pasti ayahnya akan menangkapnya sehingga dia tidak jatuh. Inilah yang harus kita lakukan, percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak mungkin ingkar janjinya. Ya. Di dalam Roma 10 ayat 11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sedangkan dalam Alkitab Amplified Bible dikatakan, the scripture says, no man who believes in him, yaitu who adheres to atau mengikuti, relies on, tergantung, and trust in him, percaya dalam dia, tidak pernah akan will ever be put to shame or be disappointed, tidak akan dipermalukan atau dikecewakan. Inilah janji Tuhan. Sudah, doa itu adalah peperangan. Ketika kita berdoa, kita masih berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa jahat. Tetapi pujian itu lebih tinggi daripada doa, karena pujian itu adalah kemenangan. Ya, seperti tadi Yosafat memuji dan menang. Siapa lagi, saudara? Tembok Yeriko jahat rubuh, lebarnya 3-4 meter kali 2. Rubuh hanya karena puji-pujian. Di hari yang ke-7 bersorak-sorai, rubuh, saudara. Petrus, Paulus, dan Silas di penjara memuji Tuhan. Maka Petrus dikeluarkan oleh malaikat sampai di Bait Allah. Sedangkan Paulus dan Silas penjara terbuka semua sehingga penjaga-penjaganya takut. Nah, di ayat 23, Yosafat dan orang-orangnya menjarah ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga lebih banyak dari yang dapat dibawa sampai 3 hari. Karena begitu banyaknya. Sudah, ini juga saya alami ketika saya menjual mesin kayu saya mau ke Filipina, nggak ada duit. 15 tahun nggak laku-laku sehingga menjadi karatan. Itu mesin 200 juta saya beli. Saya jual 25 juta, tidak ada yang mau beli, saudara. Tapi ketika Tuhan mendengarkan doa saya, mau menyuruh saya untuk melayani dia, 3 hari, saudara, laku 45 juta. Bayangkan, saya minta 25 juta 15 tahun tidak terjadi. Ini 3 hari laku 45 juta.
Itulah Allah memberikan lebih daripada apa yang kita minta. Ya mari berhitung, saudara. Jika tentara Yosafat itu 5.000 orang saja, padahal pasti lebih ya. Maka untuk satu orang mengangkut jarahannya diperlukan waktu selama 5.000 kali 3 hari atau 15.000 hari, 40 tahun, saudara. Bayangkan, saudara, demikian banyak berkat yang diberikan oleh Tuhan dari hasil jarahan itu. Dahsyat, saudara. Demikian juga berkat itu akan mengalir pada saudara-saudara selamanya. Selama kita masih hidup, selamanya. Haleluya. Katakan pada orang sebelahmu, pujilah Tuhan sekalipun engkau dalam masalah. Nah, ayat 23 dikatakan, jangan lupa bersyukur setelah diberkati. Nah, saudara-saudara, nanti saya akan memberikan satu khotbah sendiri, saat diberkati tidak bersyukur, malah meninggalkan Tuhan, tidak perpuluhan, hidup dalam dosa, akibatnya saya dijewer, diproses 20 tahun sampai sekarang. Tapi saya percaya dan berkata-kata bahwa kemenangan sudah tiba. Ya. Allah menjawab doa kita dalam 3 cara, saudara. Dia berkata ya dan memberikan apa yang kita inginkan. Dan berkata tidak, tapi memberikan sesuatu yang lebih baik. Atau dia berkata tunggu, dan dia akan memberikan yang terbaik. Saudara-saudaraku, saya akan akhiri dengan ayat dari Yesaya 41 ayat 10. Kata-kata jangan takut ada 365 di Alkitab. Berarti setiap hari kita tidak usah merasa takut. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Seperti dia menyertai bangsa Israel selama 40 hari di padang gurun dan tidak pernah kelaparan, saudara. Yang dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin.